Nama korban bus maut Subang dicatut untuk donasi palsu, terkumpul hingga 11 rupiah juta. Satu nama di antara para korban meninggal dari insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, diduga dicatut untuk donasi palsu. Bahkan dikabarkan, donasi palsu yang mengatasnamakan satu pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang meninggal itu sudah terkumpul hingga 11 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga angkat bicara dan menyebut jika donasi itu palsu dan bukan dari pihak keluarga. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Satu di antara korban meninggal yakni Mahesha Putra. Nama Mahesha Putra mendadak ramai di media sosial TikTok, lantaran beredar kabar jika ada pamannya yang membuka donasi melalui platform tersebut. Rosdiana, ibunda almarhum Mahesha Putra mengatakan oknum di balik donasi palsu itu mengaku di Surabaya. Sementara keluarga korban berasal dari Depok, Jawa Barat. Ini kayaknya orang random saja, soalnya kami kan asli Depok tapi dia klaimnya ternyata di Surabaya. Katanya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Rosdiana dan keluarga besar pun heran lantaran tidak merasa memiliki kerabat dari kota di Jawa Timur itu. Masalahnya, kami juga enggak punya keluarga di Surabaya. Orang-orang dekat sini saja sih semua, asal tempat tinggalnya, tutur dia. Persoalan donasi palsu itu berangkat dari unggahan sebuah akun di media sosial pelaku. Pelaku mempublikasikan donasi palsu itu di TikTok. Iya, dia, pelaku, ngakunya sebagai omnya Mahesha di Surabaya membuka donasi. Padahal Mahesha enggak punya om di sana, ungkap Rosdiana. Sejauh proses penelusuran melalui keluarga besar, kerabat, dan relasi, belum diketahui identitas maupun keberadaan pelaku. Persoalan ini merugikan keluarga Rosdiana, terlebih karena oknum memanfaatkan perhatian publik atas musibah yang belum lama terjadi. Boro-boro mikirin seperti itu. Kami ini masih repot urus sana-sini. Jadi keluarga enggak mungkin buka donasi seperti itu, kata dia. Adapun donasi palsu itu disebut telah terkumpul di pelaku di atas 11 juta rupiah. Saya tahu dari keponakan, katanya donasi yang terkumpul sudah 11 juta rupiah lebih. Itu mah sudah penipuan namanya, sudah penggelapan namanya, tutur Rosdiana. Oleh karena itu, pihak keluarga masih terus mencari bukti soal pembukaan donasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab itu. Persoalan ini kemungkinan berlanjut ke ranah hukum. Sampai sekarang sih kami masih mencari bukti-bukti yang kuat. Semisal nanti sama keluarga rembukan lagi, dan kalau ada jawaban pastinya, baru nanti kami undang pihak hukum, tambah Rosdiana. Korban selamat bus maut Subang, Niko terpental ke warung saat asyik lift. Kisah menegangkan seorang siswa, korban selamat bus maut yang bawa rombongan SMK Lingga Kencana, ketika terjadi kecelakaan di Ciater, Subang. Siswa tersebut yakni Niko. Sebelum bus alami kecelakaan, Niko dan beberapa temannya sedang asyik lift TikTok hingga ia tak sadar sudah terpental ke satu warung di lokasi kejadian. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Tak hanya itu, dalam rekamannya itu Niko juga berhasil selamat dari kecelakaan tersebut hingga terpental dan menyelamatkan diri ke sebuah warung. Kini, kesaksian Niko korban selamat kecelakaan maut yang menimpa bus Putra Fajar rombongan SMK Lingga Kencana jadi sorotan. Siswa bernama Niko itu membuat publik terkejut karena sempat merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, kemarin. Rekaman itu dibagikan Niko dalam live TikToknya di akun @yt_sen25. Ternyata saat kecelakaan maut terjadi dan dialami teman-temannya SMK Lingga Kencana, Niko sedang live TikTok. Kini, rekaman live TikTok di akun Niko pun telah ditonton sejumlah 11,5 juta pengguna. Dalam rekaman tersebut, netizen heran dengan video Niko tersebut. Awalnya, Niko sempat merekam momen sesaat sebelum kecelakaan maut terjadi.
Di momen itu Niko tampak sibuk membetulkan rambutnya sembari duduk di dalam bus. Lalu beberapa detik kemudian, Niko dan teman-temannya berteriak histeris hingga layar lift buram. Beberapa detik selanjutnya, Niko kembali melanjutkan liftnya tapi lokasinya sudah berbeda yakni di warung. Dengan wajah penuh debu dan pelipis berdarah, Niko melaporkan ke netizen bahwa dirinya baru saja kecelakaan. "Sumpah guys, gua kecelakaan, ujar Niko panik. Melihat rekaman video live TikTok yang dibagikan Niko, netizen heran dengan cara Niko keluar dari bus Putra Fajar saat kecelakaan. Netizen juga penasaran dengan penyebab Niko bisa berada di warung dalam hitungan detik usai kecelakaan. Guna menjawab rasa penasaran netizen, Niko pun mengurai penjelasan dalam unggahan terbarunya. Niko menjelaskan penyebab ia bisa berada di warung usai kecelakaan maut menimpanya. Ternyata awalnya, Niko merasa tak sadar saat bus yang ditumpanginya mendadak terguncang lalu terbalik. "Gua mau jawab pertanyaan kalian kenapa aku tiba-tiba di warung. Pas awal saya memang terombang-ambing di dalam bus. Saya juga sadar tidak sadar di situ, pas itu saya sadar saya terpental keluar dan saya bangun lalu saya lari ke warung untuk mematikan lift dulu," kata Niko dalam unggahannya, dilansir tribunnewsbogor.com, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. "Saya minggir dulu. Saya di situ posisi panik dan syok juga, karena ini pengalaman pertama juga kecelakaan di bus," sambungnya. Dalam unggahannya itu pula, Niko meminta doa untuk teman-temannya, rekan SMK Lingga Kencana yang jadi korban kecelakaan. "Gue minta doa buat teman-teman gue yang udah meninggal, semoga tenang di sana dan yang lagi dirawat semoga cepat pulih dan sehat, amin," imbuh Niko. Siswi histeris telepon ibu informasikan kecelakaan di Subang. "Ma, bus aku terbalik." Seorang siswi yang ada dalam bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok histeris menelepon ibunya. Siswi tersebut menginformasikan kepada orang tuanya jika bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan hebat di Cianter, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Ternyata siswi tersebut menghubungi ibunya setelah kecelakaan di Subang pakai handphone, HP, warung. Setelah itu, sang ibu, Mariati tidak dapat menghubungi anaknya lagi karena HP-nya hilang. Mariati berharap jika yang menghubunginya saat itu benar-benar putrinya, Vivi Audia. Vivi Audia merupakan salah satu siswi SMK Lingga Kencana Kota Depok yang ikut dalam rombongan bus nahas itu. Bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini mengalami kecelakaan maut di Cianter, Subang, Jawa Barat. Vivi Audia juga mengirimkan foto dan menjelaskan kondisi bus yang sudah mulai tak wajar. Dikutip dari Tribun News Bogor, siswi bernama Vivi Audia menghubungi sang ibu sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit setelah kejadian, Vivi langsung menelepon sang ibu, Mariati, dengan nada bicara histeris. Mariati menuturkan, saat itu sang anak berteriak dan menyebut, bus yang dikendarainya terbalik. "Tadi pas kecelakaan kayaknya anak saya ngehubungi, semoga itu dia benar. Dia bilang, 'Ma, bus aku terbalik,'" pungkas Mariati. Sayup-sayup, Mariati juga mendengar suasana di sekitar lokasi yang tampak sedang kacau. Sekarang korban, enggak bisa dihubungi. Karena dia bilang, "Aku hubungi pakai HP teteh warung karena HP aku kemana tahu," kata Mariati. Mariati bercerita, saat maghrib ia sempat dihubungi sang anak yang sedang dalam perjalanan menuju ke kota Depok dari Subang. Sebelum Isya dia telepon. Pas mau maghrib dia bilang, "Adek masih di daerah Tangkuban Perahu. Ini baru mau OTW pulang," imbuh Mariati. Namun dalam chat tersebut, korban sempat mengirimkan foto tak wajar saat berada di dalam bus. Foto tersebut berisi potret suasana gelap di dalam bus. Melihat foto yang dikirim sang putri, Mariati heran mengapa bus sang anak gelap. Vivi kala itu mengaku bahwa bus dalam kondisi gelap karena mengalami kerusakan. Enggak lama dia, korban, kirim foto makanan, "Ma, aku makan gelap-gelapan." Katanya, karena turun dulu, mobilnya rusak, ungkap Mariati. Kecelakaan maut tersebut menewaskan 11 orang, 9 diantaranya adalah siswa SMK Lingga Kencana, 1 guru dan 1 warga lokal. 27 lainnya mengalami luka berat dan 13 orang mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan terjadi karena remblong. Detik-detik kecelakaan maut di Ciater Subang, para siswa pekikan takbir. Kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu,
tanggal 11 Mei tahun 2024, malam menyisakan duka mendalam. Para siswa bahkan memekikkan takbir sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Publik dihebohkan dengan kejadian bus pariwisata Transputra Fajar yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok terlibat kecelakaan maut. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang tewas serta puluhan lainnya luka-luka. Seorang guru pendamping siswa SMK Lingga Kencana Depok, Adewiyah, mengungkap detik-detik mengerikan sebelum kecelakaan itu terjadi. Adewiyah menceritakan, selama perjalanan dari Cihampelas ke Ciater kondisi bus masih normal. Namun, bus tiba-tiba oleng setelah 5 menit perjalanan dari RM Bang Jun, Ciater. Bus sebelum istirahat maghrib masih normal, tak masalah. Namun saat melanjutkan perjalanan setelah makan di RM Bang Jun dan salat maghrib, tiba-tiba sekitar 5 menit perjalanan, bus langsung oleng dan menabrak mobil Feroza serta 3 motor sebelum akhirnya terguling, ujar Adewiyah, dikutip dari tribunjabar.id, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Adewiyah tidak mengetahui kendala apa yang dialami bus tersebut. Namun, ia menyebut kondektur bus memperbaiki kendaraan saat istirahat makan malam di RM Bang Jun. Kata anak-anak yang melihat memperbaiki mobil tersebut, kondektur memperbaiki di bagian rem, diduga remnya blong, katanya. Setelah istirahat makan malam dan salat maghrib, rombongan SMK Lingga Kencana Depok pun melanjutkan perjalanan. Namun nahas baru jalan 5 menit, mobil saat memasuki turunan langsung oleng, terus nabrak mobil Feroza dan 3 motor hingga akhirnya terguling imbuhnya. Ia pun menceritakan kondisi mencekam di dalam bus sebelum kecelakaan terjadi. Menurut Atuyah, siswa sempat berteriak dan mengucapkan kalimat takbir sebelum bus menghantam kendaraan lain lalu terguling. Saat mobil oleng dan menabrak Feroza, anak-anak langsung menjerit sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, hingga akhirnya mobil terguling dan kita sudah tak tahu apa-apa lagi, imbuhnya. Rombongan SMK Lingga Kencana berjumlah 3 bus dan berangkat dari Depok pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Rencananya, para siswa ini hendak menghadiri acara perpisahan kelas 12 di Hotel Nalendra Cihampelas. Selain menewaskan 11 orang, kecelakaan ini juga mengakibatkan 17 korban mengalami luka berat. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Subang, AKP Undang Syarif mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, bus membawa 40 penumpang. Bus dari arah Lembang menuju ke Subang. Lalu, ketika di Jalan Ciater, bus pun oleng ke kanan dan menabrak kendaraan roda 4, lalu menabrak pula kendaraan roda 2 di jalur berlawanan, serta ketika melaju ke jalur kanan menabrak kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di bahu jalan, ungkapnya. Undang memastikan sopir bus hanya mengalami luka ringan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan maut tersebut.